Kecuali emang udah ada Malefic Roar ya. Iya benar. Ya, Itu pun juga masih belum cukup sebenarnya. Itu Malefic Roar sih emang bakal jadi Item wajib untuk Yin. Betul. Dan ini dia untuk game kita yang kedua antara Alter Ego X berhadapan dengan Rebellion Sinai kali ini. Untuk update-nya Alter Ego X sudah memenangkan 1 game, tapi kali ini di game kedua apakah Rebellion Sinai akan mencuri 1 poin dari Alter Ego X? Kita akan saksikan bersama-sama, masih dipandu oleh KB, Gio dan juga Choji. Let's go, inilah dia game kedua yang sudah dinanti-nantikan. Tapi ada early aggression yang dilakukan oleh Leo Murphy. Bahkan targetingnya cuma ke arah Walrusnya. Dia cuma memberikan poking damage. Dan dia sadar kali ini ada beberapa hero dari teman-teman Rebellion Sinai yang mengganggu arah depan. Dan lihat dia cuma ngamanin ke arah satu Cyclone Eye. Dan lihat Riezo-nya sekarat begitu saja dengan bad impact. Yang benar-benar menjengkelkan dari seorang Jehehe. Bad impact yang benar-benar memberikan impact besar ya kepada Riezo dan Riezo pernah pulang. Tapi kali ini dari kedua tim masih coba sabar tuh. Ini melihat ada Elise ya Profesor. Ini bakal ngeri banget di arah late game sih. Apalagi bisa ke arah belakang, JHH jadi ancaman besar sih. Iya, sebenarnya Monster juga sih. Monster kayak bisa langsung hilang gitu kan. Hampir tapi masih ada retribution. Kali ini Marsnya juga mungkin akan langsung melakukan agresivitas ke arah depan. Leo Murphy sudah menghadang di depan sana dan bahkan dari Steina harus ada flicker yang digunakan. Wah. Padahal nyawanya masih cukup lumayan nih. Mereka berpikir kalau takut-takut ada backup lepas. Tapi lihat udah ada buy one yang dilakukan tuh. Sama Yin dan juga Link-nya. Dan Mars menjadi korban barusan setelah ada adu mekanik yang dilakukan oleh Walrus kali ini. Dan teman-teman dari Rebellion Sinai mendapatkan first blood yang cukup mahal. Itu lumayan ngeganggu sih, apalagi dengan emblem high end nya Choji. Iya, jujur itu mahal banget ya. Cuman kalau misalkan ditanya untuk dari emblem high end Rai, kalau aku sih nyamannya lebih ke arah Killing Spree ya Prof. Karena kenapa di saat kalau misalkan ada Yin nganumbangin salah satu player dari Alter Ego X di dalam item, Lie kan akan keluar. Di saat keluar Yin ya, itu kemungkinan besar ini tinggal setengah darah ataupun 1/4 mungkin. Karena udah buy one. So dengan dari Killing Spree itu bakal ngebantu lagi untuk bisa team fight ke depannya, nggak cuma untuk ngambil ke satu player aja. Tapi itu bakal jadi untuk sekarang ini udah jadi kerugian yang sangat besar sih untuk Mas. Oke, tapi kali ini adalah pergerakan yang sangat agresif ke depan. Dari Stein-nya bakal langsung ditunggangi begitu saja, tapi ke cancel dengan reward manipulation dan lagi ada yang adu mekanik. Langsung ada bad beast juga dikejar kali ini. Apakah cukup dari segi skillnya, healnya? Leo Murphy ditungguin dari depan sana tapi tidak menyelamatkan nyawa dari JHH karena sudah tidak ada flicker. Dan kali ini Riezo-nya melakukan poking damage saja. Raizel dia hadir tapi tidak bisa memberikan efek yang begitu luar biasa karena ternyata Haze sudah menanti dengan Wesker yang ada di depannya. Gila itu sakit banget damage-nya yang dikeluarkan dari Ace kali ini. Teman-teman dari Alter Ego X nggak bisa jumawa lagi. Mereka udah dapetan dari Rebellion yang udah mulai bangkit. Mereka udah dapetin 2 point kill juga. Bahkan untuk permainan mereka, untuk strategi mereka sudah mulai berjalan dengan mulus. Ini pelan banget temponya tapi secara nggak langsung ya. Ini adalah tempo yang dimainkan sama Alter Ego X di game yang pertama. Iya memang. Cuman balik lagi. Kalau misalkan dari Yin-nya Snowball, ini bakal jadi mirip-mirip kayak skenario-nya Roger. Dimana sekalinya Snowball, ya udah dia bakal Snowball terus. Dan kenapa harus Snowball? Di saat kalian masuk my turn menggunakan Yin, kalau misalkan kalian udah menang sekali, kalian kemungkinan besar akan menang selanjutnya. Karena kenapa? Dari segi power, dari itemnya, dari XP-nya kalian udah berbeda dan semakin banyak kalian menggunakan Miter, semakin cepat juga kalian untuk bisa snowball. Tapi kalau misalkan dari early-nya udah kalah, justru kebalikannya. JHH lagi 1v1 situation dan lihat di sana dari Walrusnya dia mencari dan menggali ke bawah tanah. Mana lucunya dan ternyata JHH sudah tertawa terlebih dahulu di dalam kematiannya. Kenapa kalian? Gak apa-apa. Ya expect kan? Kali mana lucunya? Karena namanya JHH. JHH. Dicari mana lucunya biar ketawa loh. Saya nggak expect luar biasa memang Profesor KB. Tapi targetingnya oke sih. Iya, targetingnya bener-bener ke hero-hero yang bener-bener sangat-sangat tipis banget dari Yin. Pertama ke arah JHH, kedua tadi ke arah Dua kali JHH bahkan. 2 kali JHH. Emang hero yang nggak bisa escape dari sana. Iya. Karena kan kita tahu ya namanya Cecilia tuh butuh jarak dan waktu untuk memberikan bad impact. LDR tuh. Iya. Jarak dan waktu. LDR. Makanya ya, tapi kita bisa
ketemu di LDR kita. Bentar. Makanya bisa saksikan MPL dan saksikan keseruannya dari tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022. Yes, ini tapi jujur, Ryzel langsung ngamanin Malefic Roar nih. Ada apa ini ya? Kita lihat-lihat di 5 menit ke bawah. Malefic Roar sudah menjadi item pilihan utama bagi Ryzel karena high end juga kayaknya dia yang mau masuk dalam ring dari Walrusnya nih sesaat Just in lagi. case sebenarnya kalau misalkan keculik Iya, kan iya. ada sedikit tambahan dari armor physical dan juga magical defense ya dari Lie formnya seorang Inso itu bakal seenggaknya nembus tambahan di defense tersebut. Hampir tuh. Mars salah nemplok kayak di tembok ya. Kena tuh by one tuh ya. Wah, saya di mana ini? Saya di dunia lain nih. Wah, Aduh. Tapi Rebellion ya, mereka kali ini dengan hero-hero yang udah dipick juga dari awal. Ini benar-benar membuat dari JH sebagai late game insurance dari Alter Ego yang tidak berkutik sama sekali. Di counter juga dengan ada WJ sebenarnya dengan Elise. Kita tahu Elise bakal kuat banget di arah late game. Tapi satu turret bagian atas sudah diamankan. Teman-teman dari Alter Ego terutama dari Leo Murphy kali ini dalam ancaman. Karena dari State dan juga Riezo udah tahu keberadaan. Tapi lihat Mars kali ini dapetin satu turtle ya. Sedangkan dari Rebellion setelah dapetin satu turret, mereka merelakan turtle-nya begitu saja. wah ini nggak tahu ya, dengan 3-0 ini jadi kayak slow tempo yang menurut aku Rebellion Sina ini nggak boleh hilang hilang timing sih. Karena takutnya miss moment dan ternyata malah ke pick off 1 demi 1 karena power dari Rebellion Sina ini kalau dia menculik ya kan itu kuat banget. Tapi kalau mereka terculik, wah itu bakal bahaya banget karena mereka bawa Matilda loh. Mereka nggak punya pick over selain Yin-nya yang berada di jungler. Iya sih, bener-bener. Iya dan kalau misalkan kita lihat dari segi gameplay ya sebenarnya dari RBL ini dari draft pick mereka akan balik lagi mengandalkan High Geralt untuk damage utamanya tapi WJ. Oke, sendirian dari depan sana, flickernya masih ditahan dan sudah dikeluarkan begitu saja WJ. Masih memberikan efek yang luar biasa dari Hildy tapi absorb damage menyelamatkan hari dari Ryzel. Tidak cukup damage-nya Leo Murphy juga balik lagi ke depan sana. Tapi di sisi lain, lihat Monster memporak-porandakan dan bahkan mencoba untuk menghajar ke arah Heist-nya. Lihat langsung ditunggangi tapi masih dapat revive dari depan sana dan gak bisa untuk bertahan lebih lama lagi ke Monster. Dikejar 3 hero sekaligus. Ada shotgun Wesker hilang. Goodbye. See you later. Wah, di kerugian bandar bagi Alter Ego S karena di atas pun mereka nggak dapetin 1 poin kill tapi di bawah dapat 1 poin kill bagi Rebellion dan juga dapetin 1 outer turret tentunya. Dan dari Rebellion Sinai, benar kata Profesor, mereka harus jaga momentumnya, mereka harus jaga timingnya tapi udah ada The Way of Dragon karena Rezo-nya ditambah dengan ada Bad Impact juga tapi Rezo masih mundurkan belakang dan lihat Warus nge-backup dengan sangat baik. Sehingga Leo Murphy nggak melakukan inisiasi yang berlebihan lagi. Loket tadi mau ke season lagi tuh, tapi nggak nyampe. Bisa jadi. Iya, tadi udah emang dari Instant Blaze tuh udah pengen nyampe ke arah Cecilion, tapi Cecilion udah sadar duluan. Dan untungnya ada Badfish juga yang memberikan slow juga kepada seorang Inso, nggak bakal bisa deket-deket lagi. Yezo lagi dan lagi mencoba untuk melakukan sesuatu. Bahkan mungkin ini Monster yang akan jadi korban pertama, tapi belum, masih ada split-split ternyata. Dari Stain harus mundur terlebih dahulu, hanya clear wave saja dengan kehadiran dari cluster yang dimiliki oleh Monster. Oh, cluster dari Monster. Pikirannya seperti ini ya, perumahan ya. Saya ini emang... tapi di sisi lain apa yang terjadi? Ryzel lagi 1v1 situation, lagi adu tinju, mencoba untuk berlari. Seperti sebuah kejadian, tapi ternyata Haze-nya sudah menanti dengan Wesker di depan sana. Boom! Selesai sudah nyawa dari Ryzel ya. Tapi lihat udah sakit ke arah depan dan Marcel kena efek dan terpaksa mengeluarkan Tempest of Blade-nya untuk mundur ke area belakang. Dan kali ini Alter Ego X tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya. Emang kadang banyak orang yang bilang it's not okay to be not okay. Betul. Ya, it's okay to be not okay. Betul, Jangan seperti itu, jangan. Kalau nggak oke, Nah, ya oke aja ya. Gak usah gimmick ya. Iya benar, gak usah gimmick ya kan, atau bahkan berpura-pura jadi baik. Aduh, jangan. Cuman ini sih dari teman-teman RBL ya. Sebenarnya dari tadi WJ, Heist, dari Stain dan juga Rezo pun bermain dengan sangat-sangat santai untuk masalah tempo mereka. Tapi yang berbeda adalah Walrus ini dari tadi masih belum ada bisa counter loh. Walaupun oke, ada Leo Murphy dengan The Way of Dragon, tapi ingat Frenzy Strike itu nggak ada sedikit immunity-nya sama crowd control. Kecuali satu, suppression aja sama Winter Transition. Udah itu doang yang bisa nge-counter dari segi
frenzy strike-nya. Makanya Wah. dari tadi memang selalu ada yang tumbang di saat sudah masuk ke Miter. Aduh, sampai pakai retribution juga dan bahkan lihat ada satu penculikan terjadi. Raizal mau permen gak ya kan? Langsung diculik begitu saja oleh Walrus kali ini 5 poin kill tanpa henti bahkan dari teman-teman Rebellions. Iya, bener-bener Cina lagi. Aduh. Bener kan? Iya bener, Rebel Cina bukan Zion. Kenapa di otak gua Zion ya? Waduh. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena sama-sama Masih pagi. ya. Masih pagi. Upload. Tapi tiba-tiba Walrus. Wah, Warus Walrus tershutdown. Walrus di mana dia? Hilang begitu saja tapi di sini. What happened? Monster tiba-tiba menaiki ke arah Dari Stain dan langsung di cancel begitu saja. Circling Eagle coming up mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Apakah bakal bisa? Tapi Monster dia nggak bisa, dia harus hilang kali ini di telan bumi Land of Dawn. Dan di sisi lain Leo Murphy dia punya flicker. Niki Piki. Riezo munculkan dirinya. Riezo juga belum kelihatan dan bahkan ada satu runner apathy. Belum mendapatkan sesuatu di depan sana. WJ juga sudah mulai hadir. Dan lihat di sini dari Stain. Tiba-tiba menjadi target. Tapi belum cukup dari dealing damage-nya. WJ mengcover dengan sangat amat cepat. Dan bahkan masih ada satu Flowing Blood. Mendapatkan 2 Leo Murphy. Dan Razel menjadi korban selanjutnya. Tapi dari Stain tiba-tiba tertangkap oleh Mars. Mars yang mungkin akan tertangkap juga. Walrus apakah sempat dia untuk mendapatkan satu momentumnya. Lihat dengan Cyclone Eye. Masih mendapatkan nyawa dari dirinya Mars. Masih bisa mundur ke arah belakang. Mau permen deh? Enggak Gak Om. mau, Saya Om. mau pulang aja. Takut Om. Gila, ini pertarungan adu mekanik yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita saksikan juga Leo Murphy dan juga Razel yang harus tumbang tadi. Itu impact dari kekompakan dilakukan oleh anak-anak Rebellion Cina yang mereka benar-benar nunggu Gila banget. Dan akhirnya Haze yang memaksimalkan keadaan tersebut. Tapi itemnya ya coy. Iya, ini itemnya ya. Kita ngelihat ke arah Yin terlebih dahulu. Walrus ya. Sudah ada Hunter Strike, War X, Maleficor, dan lagi menuju ke arah Blade of Despair. Ini jika ada Blade of Despair, makin besar lagi kesempatan dari Alter Ego X yang gak akan bisa keluar di saat sudah diculik ke server yang berbeda di saat Ian menggunakan Miternya. Apalagi kalau misalnya kita lihat daerah linknya pun tidak ada item defensif sama sekali, cuma ada Demon Hunter Sword, War X, dan juga Endless Battle, membuat satu-satunya defensif manuver dari Mas di saat Miter dikeluarkan hanyalah Tempest of Death. Tapi kali ini monsternya mencoba untuk memperoleh formasi, tapi gak cukup. Lihat damage-nya dari shotgun yang bukan sembarang shotgun. Lihat juga dari Razel-nya mencoba untuk melakukan sesuatu, mengambil sebuah objektif keuntungan. Sehingga perbedaan dari 3.000-nya tidak terlalu berbeda jauh, tapi aduh hampir saja Mars. Hampir. Hampir. Ini kalau bisa dibilang ya dari poin killnya memang cukup jauh berbeda 7 poin. Tapi tadinya Alter Ego X mereka nggak mau tinggal diam begitu saja loh. Mereka udah mau siap juga untuk sleepers juga benar. Tapi Leo Murphy di garis depan sana mencoba mengincar ke arah WJ juga. Tapi sisi lain Alter Ego X masih mencoba untuk dapetin satu momennya. Tapi ternyata Leo Murphy pun ditumbangkan. Lihat Bad Impact dan juga Bad Visa benar-benar sakit banget dari Cecilionnya. Tershutdown sudah Ais. Dan ada yang buy one di sana. Pakuitonya pun hilang. Dan Rebellion kali ini masih memiliki momentum. Tapi JHE di menit 12 sudah sakit banget. Di sisi lain Mars yang baru datang ke arah belakang. Warus yang jadi target operasinya nggak bisa didapetin. Tapi sekali ini Monster dalam ancaman setelah reward manipulation pun dibuka. Teman-teman Alter Ego X langsung mundur ke arah belakang. Ini seolah nyawa dari Razel-nya ya, benar-benar dinanti-nanti oleh teman-teman dari Alter Ego X. Siapapun tolong itu trigger Miter-nya. Biar apa? Biar Mars-nya ini benar-benar tidak ditargetkan. Lihat ketika kita melihat instant replay, semuanya benar-benar ke arah satu target. Leo Murphy terlebih dahulu, JHE mungkin yang ditargetkan, Monster dan Razel yang tiba-tiba hilang. Tapi Mars-nya ketika dia tahu udah nggak ada ultimate lagi, dia datang. Iya. Ini kalau bisa di film India apa? Inspektur Vijay. Waduh, datang ketika di waktu yang tepat ya. Enggak. Masalahnya udah selesai. Oh, masalahnya udah Iya. selesai, dia baru datang. Baru datang. Terus bikin masalah baru akhirnya kan numbangin satu member dari Rebellion Cina. Cuman ya dengan skenario seperti ini ya memang termentok yang kalau bisa dilakukan oleh Alter Ego X adalah menahan Miter bukan mengalahkan ini dalam Miter nih. Karena kenapa? Walaupun Razel memiliki jab, walaupun ada knockout strike, tetap aja dia nggak bakal bisa nge-cancel namanya Frenzy Strike. So yang paling mentok adalah untuk menghindari Frenzy Strike sampai Frenzy Strike dari seorang Yin pun sudah habis. Dan ya udah tinggal ngelur waktu aja, entah itu memutari dari Miternya atau memang untuk memancing saja biar supaya di saat Yin sudah keluar dari Miter, Lieh pun tidak ada. Iya, semoga nanti tidak salah menargetkan ya. Iya. Nah, makin lama juga Leo Murphy kayaknya makin sustain banget dari beberapa serangan teman-teman Rebellion Sinai. Dan lihat,
Hampir loh Marsnya ketangkap lagi. Ini bentar lagi Mars jadi pohon pisang ya. Rebellion Sinai, salam dari Binjai. Blade of Despair udah diamankan loh oleh Walrus. So ini bakal jadi makin bahaya lagi jikalau ada Miter yang terkonek kepada selain dari Cho dan juga Razel. Wah, asli sih. Monster masih bisa aman sih. JHH Winter sih buat buying time. Iya, itu Iya harus sih, pintar. Boleh sih, udah boleh sih. Dan di saat Winter pun itu nggak boleh sering pencet. Harus minimal 2 kali hit dari Frenzy Strike baru pencet Winter. Kalau enggak ntar Winternya kelar tapi Frenzy Strike-nya masih masuk. Benar-benar. Ini capek banget itu kena Itu yang bete sih. bukannya. Benar-benar. Dan ini kalau kita lihat Lordnya masih belum diamankan oleh kedua tim atau di area atas sana. WJ pun udah kena bombardir dari Leo Murphy dan juga Mars. Bakal flicker ke arah depan sana. Reward Manipulation dibuka kali ini bersama dengan Second Eagle. Leo Murphy jadi targetnya. The Way of Dragon dari Leo Murphy. Belum bisa menemukan WJ, udah begitu tankinya. Tapi lihat fighternya ke arah Pak Wito di arah bawah. Kita lihat Pak Witonya masih coba bertahan dan akhirnya hilang sudah di tangan seorang Walrus. Kali ini 2 member Alter Ego X pun hilang seketika. Oke, tapi masih ada teamfight yang sepertinya ingin dilakukan. Rebellion Sinai lebih memilih untuk objektif lain. Dan bahkan mungkin itulah Lord kali ini. Tidak ada retribution dari Walrus. Saat lagi mungkin akan ada sedikit pertikaian yang terjadi Monster. Apakah dia akan melakukan sesuatu? Enggak kayaknya. Mereka memilih untuk split push. Udah muncul juga Marsnya di bagian top lane. Jadi mereka kayaknya nggak bakal bisa terkontes. Oh iya, bener banget sih. Walaupun dari Walrus yang gak ada retri, tapi dari Rebellion sendiri mereka tetap komit juga. Dan kali ini Alter Ego X memanfaatkan momen tersebut sudah punya satu objektifnya di arah atas. Inner turret, Second Eagle yang coba untuk maju ke depan sana. Tapi Mars masih bisa mundur ke area belakang lagi. Dan Lord sudah berjalan di area atas. Kalau kata anak-anak milenial sekarang, Bener. Kayak CR ya. emang iya. 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 Cristiano Ronaldo begitu. Itu udah CR. Build-nya CR. Build CR tuh gimana maksudnya? Maksudnya Pakai emblem apa dia? Oh iya makanya. Pakai ini nggak Berserker Fury? enggak dong. Oh, enggak. Bloodlust apa? Loh, kelas kayaknya iya sih. Oh, Mars kayaknya mau ada sedikit pertikaian di arah bottom lane. Lihat, udah menanti dari Walrusnya. Dia menunggu, tidak ada kabar, hilang. Ya. Wah, di ghosting kembalinya. Itu tuh. Walrus. Waduh, enggak hampir. Masih ada Dash juga, masih ada Deviant Sword juga. Lordnya sepertinya akan ditumbangkan kali ini oleh Razel di mid lane. Monster dalam ancaman tapi masih bisa dikejar sama WJ. WJ masih mencoba untuk bertahan. Ingat dia benar-benar pegang purple buff. Dia tidak akan ada henti-hentinya untuk dari segi spell flame yang sangat amat menjengkelkan. Belum lagi nanti dari Marsnya juga tidak memiliki dari segi purple buff. Wah, ini bakal bahaya banget ya untuk Mars nggak punya purple buff. Dia nggak bakal bisa sembarangan naik ke atas tembok, nggak bisa sembarangan untuk menghabiskan energinya. Dan ya WJ udah punya purple buff. Load out-nya bakal ngeri banget sih. Tapi ini dia dari item itu Ji. Iya, dari lane-nya udah menggunakan ke arah si Halberd terlebih dahulu, ditambah lagi dengan Ems Battle, Warx dan juga Demon Hansat. Oke, untuk item semuanya udah sangat-sangat mumpuni banget bagi para jungler dari kedua belah pihak. Cuman yang jadi problem adalah hero power mereka ini benar-benar berbeda banget. Yang satu di saat teamfight, yang satu di saat buy one mode-nya. So, bakal jadi decision making juga sih untuk permainan kali ini siapa yang bakal menangkan. Tergantung dari junglernya pengen bermain seperti apa. Karena kalau misalkan kita lihat dari permainan yang 5 lawan 5 langsung out ke depan semuanya langsung face to face. Agak dimenangkan oleh RBL karena kenapa? Dengan adanya satu player yang diculik, apalagi kalau misalkan sampai Cecilian diculik, damage scaling dari teman-teman Alter Ego itu bakal hilang banget. Kecuali kalau misalkan kita lihat dari tadi ya yang taktik di mana dari Razelnya bisa nahan seorang Yin dan bahkan bisa membuat Yin pun keluar tanpa adanya Liepor, membuat Link-nya pun bisa menargetkan seorang Yin dengan sangat-sangat mudah, mengingat bahwa ya udah dari zonanya pun gak akan sekecil bagaimana My Turn pun ada gitu loh, dan dari Link yang ada otomatis dinding-dinding ini bakal enak banget untuk langsung loncat ke arah Yin, apalagi dengan adanya Charge Punch saja yang dari seorang Yin bisa membuat dia lari lebih cepat. Ini masalah utamanya juga makin late game kan untuk dari WJ-nya makin lebih mengerikan sih. Betul. Ya, Apalagi- wajahnya hehe. Iya, kayak WJ ini bisa jump in ke JHH otomatis. Ada yang tertangkap di depan sana. Razel sendirian terkena retribution juga. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Masih mencoba untuk knock strike dan langsung bertahan terlebih dahulu. Dan makasih ada circling Eagle Razel. Still alive tapi but not for so long. Kali ini Haze-nya loncat ke depan. Bahkan Leo Murphy mencoba untuk mengganggu dengan The Way of Dragon-nya. Tapi Haze-nya tertangkap juga. Mana Walrus-nya harus Di belakang. pulang terlebih dahulu karena dia juga mungkin akan ter-take down di sini.
Marsnya mendapatkan satu momentumnya. Masih ada Tempest of Blade ditahan terlebih dahulu. Hilang dari monsternya mendapatkan satu point kill yang sangat optimal. Marsnya pun lihat dia 360 no hope. Tidak seolah-olah memberikan harapan kepada Rebellion Sinai untuk mendapatkan momentum ini. Masih belum ada henti-hentinya. Tidak ada flicker dari WJ, tapi WJ mencoba untuk bertahan. Mundur ke belakang sana, tapi kali ini Flowing Blood lagi. Dikejar oleh Mars dari kejauhan. Langsung ditancapkan pedangnya. Deviant Sword masih ada. Mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada. WJ. Langsung lagi dan lagi menggocek. Wow, jago. Wow, jago. Itu dia kebanyakan dari WJ. Benar-benar gocekan mau dikeluarkan. Dan kali ini Alter Ego X sudah dapat El Momentonya. Mereka langsung menuju ke arah Lord yang di menit ke-20. Lord yang sudah evolve tentunya. Tapi Rezo dari Stain gak tinggal diam. WJ di garis depan sana mencoba untuk membackup. Tapi udah ada Wave Dragon ke arah seorang WJ-nya. Real World Manipulation pun dibuka. Dan kali ini satu Lordnya diamankan oleh Alter Ego X. Keadaan mulai berbalik. Raizo kelas si Choji. Iya, bener-bener Asli. nahan, bener-bener bisa muter-muter, dan sebenarnya yang paling penting dari Rezel itu harus ada Bloodlust. Iya Kalau sih. nggak ada Bloodlust, dia nggak bakal bisa sustain lama-lama, dan kalau nggak salah tadi udah ada Bloodlust dari Rezel, apalagi dengan ada High and Dry, jadi durabilitas dia bakal lebih besar lagi. Tapi yang paling jadi problem adalah ini Yin-nya pakai Immortality. Rizelnya enggak, jadi agak curang sebenarnya. Di bawah pembaruan mode. Ya gimana ya? Itu sama-sama Immortal sekarang. Itu dia. Immortal. Nah, Immortal. bahkan Rezel dia yang pegang. Jadi, apakah ini akan berimpact baik? Karena kita tahu Yin ini bukan tipikal hero yang mendefense gitu loh. Nah, problemnya adalah di saat Rizel Immortalnya pecah, Yin tetap akan keluar jadi Lie. Dan itu bisa dibawa ke teamfight. Asli. Itu yang bakal jadi agak ketar-ketir juga sih untuk teman-teman dari Alter Ego X, dan harus bisa diwaspadai. Dan bahkan kalau misalkan lihat dari Rebellion, mereka harus bisa memanfaatkan dari stand di menit kali gini. Ini diri stand-nya Dari stand harus dimanfaatkan satu banget. kali soalnya ya. Iya. Baru tumbang satu kali. Oke, kali ini setup sudah mulai dilakukan. Lord pun mengamuk ke arah depan. Raizel lebih optimal dan lebih memilih ke arah objektif di bagian base to red top lane. WJ dalam ancaman karena dia terkena efek immobilize. Tapi di sisi lain, kali ini lihat mencoba untuk bertahan Leo Murphy. Kesundul di depan sana, benjol balanya. Tapi kali ini di belakang JHH terkena efek slow. Reward manipulation dibuka. Masih ada flicker. Silver Eagle coming up mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi kali ini berusaha dari JHH-nya. Winter pun di pop out. The Way of Dragon menyelamatkan nyawa dan WJ hampir saja tidak mendapatkan karena JHH. Leo Murphy Immortalnya pecah. Marsnya lagi 1v1 situation. Langsung mencoba untuk tembak of blade. Kali ini 1v1 situationnya masih dipegang oleh kendali daripada seorang Marsnya. Saling menjauhi satu demi satu. Leo Murphy juga mencoba untuk bertahan. Dan kali ini Riezo. Apakah bakal cukup dari segi damage-nya? Kayaknya enggak. Ingat, gak ada backup Riezo. Kamu harus pulang. Langsung guided wing ke arah belakang. Wah. Tadi kalau kita lihat ya Prof ya, duel antara jungler mereka. Ini sama-sama tiba-tiba menghindar dari posisi masing-masing. Tapi lihat Mars. dari Marsnya terlalu offside dan akhirnya Immortalnya pecah. Kerugian bagi Mars karena dia nggak bakal punya Immortal untuk kedepannya. Dan ini bakal mudah banget untuk diselesaikan kalau misalnya keculik lagi sama Walrus nantinya. 3 menit Masalahnya- nggak ada Immortality. Iya, nggak cuma itu sih. 90 detik tanpa adanya purple buff. Ingat, dia baru ngambil purple buff, hilang. Iya. Ini sampai Immortality ini mau diganti kemana ya? Kalau misalkan dilihat Winter Trencher masih oke sih sebenarnya untuk jadi defensive manuvernya dia. Apalagi di saat nanti ada My Turn lagi datang gitu loh, yang dimana Immortal nggak bakal bisa menyelamatkan dirinya gitu loh. Oke, memang teknik yang bagus banget di saat adanya Frenzy Strike langsung ke arah Tempest of Blade. Tapi tadi juga sebenarnya benar-benar tipis banget itu. Chance-nya dari seorang Link bisa kabur tuh benar-benar tipis banget, dan bahkan udah langsung jauh-jauhan aja kayak lagi selek berdua tuh tadi. Udah kayak itu ada Antara dua dia lelaki punya masalah, pukul-pukulan, sama-sama udah bonyok nih. capek. Lu udahlah damai aja lah. Saya pulang ke sana nih, rumah saya ke sana nih. Rumah saya ke sana. Ya udah. Udah, monggo pulang. Aman ya. Kayak gitu. Tapi emang laki-laki yang harus diselesaikan adalah masalahnya ya. Betul, karena laki-laki tuh sangat berciri khas dengan mencari solusi, bukan menambah masalah. Betul sekali. Luar biasa gila. Karena laki-laki yang dipegang apanya? Masalahnya. Kata-katanya. Oh, kata-kata. Kata-katanya sama ATM terakhir. Kata-katanya dan ATM. Iya, kata dan ATM. Karena kan menjadi sosok ini kan Tanggung jawab ya. tanggung jawab Iya. ya. Terjadi lagi sama saya. Ah, Pusing lagi tuh ini ngomong jangan, ATM nih. Jangan curhat dong. Oh ya maaf. Tapi ngomong-ngomong ATM ya, ini dari Rebellion sama dari Alter Ego X mereka goldnya Sama. udah nggak beda jauh loh. Nah, tadi ada beda 3.000 loh awalnya. Iya. Awalnya karena Rizel tadi. Iya. Awalnya karena bener-bener Rizel ngebuka Asli dari sih. Yen-nya di trigger. Sebenernya Rizel tuh di game kali ini cuma buat tumbal meternya aja.
Biar supaya aman. Jadi di saat Yin udah nggak ada my turn, udah Yin tuh sebenarnya nggak bisa ngelakuin banyak hal. Kecuali oke, dari instant blast-nya itu bakal berasa banget ke tangan seorang JHH. Tapi problemnya adalah JHH berada di paling belakang yang ditutupi oleh Monsters. Yang dimana kalau misalkan Monster bisa ngambil kalah Warlords, wah itu bakal jadi bete banget sih. Asli. Tapi ini Masalahnya targetingnya nggak sih? Kayak Iya. jarang banget kita ngeliat Monster tuh masuk ke dalam. Nggak pernah sama sekali justru Nggak tadi. pernah malah. benar. Wah ini dari Alter Ego X mereka langsung bermain dengan sabar ya. Tapi aku suka banget sama Rebellion Sinai. Mereka dengan ada WJ di situ dengan Alicia, JHH makin sulit untuk bergerak. Nah, kuncinya adalah gimana cara ngindarin serangan dari WJ itu sendiri bagi anak-anak Alter Ego. Sedangkan di sana juga ada target operasinya kayak Daily Stain. Ini yang bakal PR besar. Masalahnya juga kayak ya butuh si Helbert juga. Ya, Mars, aduh, 72 detik tanpa adanya Mars. Happy birthday Mars. Happy birthday. Dan akhirnya hilang barusan Marsnya di tangan seorang Haze. Dan Instan akhirnya tuh. El Momento kembali bagi Rebellion. Mereka langsung aja set up Tara Lord ya. Dan Alter Ego X langsung ketar-ketir kalau kayak begini ceritanya, Bro. Itu shotgun bukan sembarang shotgun. Monster tiba-tiba jumpin ke depan. Langsung menggunakan split-splitnya. Mencoba untuk menggendong ke arah Walrusnya. Langsung mendapatkan satu tentunya ke arah belakang sana. Tapi ternyata lihat. Nang ning nang no. Nang ning nang no. Di dalam ring dari Yinnya. Masih digendong-gendong begitu saja. Dan ternyata benar di depan sana. Dan Rizal out of nowhere. Dia sudah berada di dalam base. Dan lihat dari Lordnya mencoba untuk di take over. Alter Ego X. What a play. This is a mindset game. Dan lihat mindsetnya benar-benar diubah. Langsung dengan split pushnya. Walaupun harus mengorbankan Monster. Gila. Alter Ego X bermain dengan sangat apik dan juga ciamik kalau bisa Pola dibilang. pikir, Monsternya lo ngebalikin mindset. keadaan lo. Itu gila, Walrusnya pun tumbang di saat yang tepat dan Lord kemudian menjadi milik anak-anak Alter Ego X. Oh, tiba-tiba ada The Way of Dragon juga di follow up dengan cepatnya. Rienzo, kamu harus pulang. Kalau enggak kamu bakal tumbang. Lihat di depan sana Immortalnya bakal pecah sendirian. Rizal menanti dan juga ada Leo Murphy. Winter Truncheon, but not save the day. Rebellion Sinai kali ini benar-benar dalam ancaman. Alter Ego X dengan Lordnya dan lihat dari minionnya berjalan semuanya. Di split push, dimainin dari main setnya. Ayo silakan perang. Kamu culik hero, saya culik tower ya. Saya culik Lord juga ya. Iya, sekalian nih sama super minion yang akan berlenggang leha di bagian mid lane. Perlahan-lahan tapi pasti lihat JHH-nya sudah memegang damage yang tidak bisa dibendung lagi. Langsung ada Bennett Rage dan WJ membersihkan dengan cepat kali ini wave minion yang ada. Dan freeze lane di arah bagian top lane ini akan membuat wave minion yang akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Marsnya masih berjalan di arah bawah dan langsung menuju ke arah objektif kali ini. Langsung menuju kepada bagian dalamnya dan ternyata 2-0 Alter Ego X tanpa Amy, tanpa Sun. Mereka masih mempertontonkan mindset yang benar-benar membuat kita jadi